Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di praktikum analisis data pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari materi pengujian analisis regresi linear sederhana. Sebelumnya, di minggu sebelumnya sudah eh, mempelajari analisis regresi linear sederhananya. Nah, untuk yang minggu ini kita ke pengujian analisisnya. Yang pertama yaitu ada fungsi analisis regresi linear. Jadi analisis regresi linear ini berfungsi untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas atau X dengan sebuah variabel terikat atau Y. Kemudian pengujian persamaan regresi dan interpretasi. Nah, persamaan regresi linear sederhana ini adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan Y adalah variabel kriterium, X adalah variabel prediktor, A adalah variabel konstan, dan B adalah koefisien arah regresi linear. Di mana cara untuk mencari koefisien A dan B adalah sebagai berikut. Untuk mencari A itu bisa dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai B, yaitu menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kemudian koefisien arah regresi linear dinyatakan dengan huruf B, yang juga menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian. Jadi, jika nilai B-nya positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Dan sebaliknya, jika nilai B negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Berikut disajikan contoh. Jadi, terdapat persamaan regresi antara pengunjung atau X dan pembeli atau Y, yaitu dengan persamaan Y sama dengan 9 ditambah 0,5X. Artinya, karena nilai B-nya itu positif, maka hubungan fungsionalnya itu juga menjadi positif. Misalnya, jika pengunjung X bertambah 30 orang, maka rata-rata pembeli atau Y akan bertambah menjadi, nah ini masukin rumus yang Y sama dengan A plus BX. Udah diketahui di soalnya itu Y sama dengan 9 ditambah 0,5X. Nah, X-nya itu dimasukin dari 30 karena misalkan pengunjungnya itu bertambah 30 orang. Jadi 9 ditambah 0,5 dikali 30 dapat diperoleh hasilnya itu 24 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengunjung maka akan semakin banyak pula pembelinya. Selanjutnya, ada uji persamaan regresi yang dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil yang ditunjukkan pada tabel ANOVA. Nah, ini berikut adalah data dari Labcom pertemuan 4 atau pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada intercept dan X variabel 1. Nah, intercept ini bisa juga disebut sebagai nilai A, dan X variabel 1 ini adalah nilai B-nya. A merupakan angka konstan dari unstandarized coefficient. Nah, dalam kasus ini nilainya itu sebesar 45,8857. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada pemberian pakan atau X, maka nilai bobot ikan mas atau Y adalah sebesar 45,8857. Untuk B adalah angka koefisien regresi. Nah, di sini nilainya itu 37,1429. Artinya bahwa setiap penambahan 1% pemberian pakan atau X, maka nilai bobot ikan mas atau Y akan meningkat sebesar 37,1429. Nah, karena nilai B-nya ini positif, maka dapat dikatakan bahwa pemberian pakan atau X-nya itu berpengaruh positif terhadap bobot ikan mas atau Y. Sehingga dapat dihasilkan persamaan regresinya itu adalah
Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi 45,8857 dan B-nya itu 37,1429. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 45,8857 ditambah 37,1429X. Selanjutnya ada analisis data pertumbuhan. Nah, di sini kita akan menganalisis hubungan antara panjang total dan bobot ikan. Nah, hubungan panjang total dan bobot ikan ini dinyatakan dalam persamaan W sama dengan AL pangkat B. Dengan keterangan W adalah bobot dalam satuan gram, L adalah panjang ikan dalam satuan milimeter atau juga panjang total, dan A adalah intercept, kemudian B adalah slope atau kemiringan. Nah, dari persamaan yang W sama dengan AL pangkat B ini, ada logaritma persamaannya yaitu log W sama dengan log A plus B log L. Persamaan ini itu sama aja kayak persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi Y-nya ini adalah log W, A-nya itu adalah log A, kemudian ditambah B, dan X-nya itu adalah log L. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya itu dapat ditentukan dengan rumus berikut nih. Untuk mencari nilai konstanta A-nya itu bisa menggunakan rumus log A sama dengan sigma log W dikali sigma log kuadrat L dikurang sigma log L dikali sigma log L kali sigma log W dibagi N dikali sigma log kuadrat L dikurang sigma log L dikuadratkan. Nah, untuk mencari nilai konstanta B-nya, itu dapat menggunakan rumus B sama dengan sigma log W dikurang N dikali log A yang telah didapat dari rumus sebelumnya, dibagi sigma dari log L-nya. Nah, berikut ada contoh atau soal teladan. Disajikan data yang telah diambil dari praktikum di laboratorium dengan mengambil sampel sebanyak 15 ekor ikan layang secara acak dari 157 ekor ikan. Nah, ini tuh sebelumnya datanya itu berupa data panjang dan data bobot. L ini adalah panjang total dan W ini adalah bobot ikan. Nah, awalnya itu hanya disajikan dua data ini, data panjang dan data bobot. Kemudian kita mencari masing-masing lognya. Jadi ada log L, log W, log L dikali log W, log kuadrat L, dan log kuadrat W. Nah, nanti masing-masing ditotal. Ada sigma log L-nya itu dapat sekian, kemudian sigma log W-nya sekian, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan ke rumus yang sebelumnya. Jadi yang pertama untuk penyelesaiannya itu bisa mencari log A dulu kita. Jadi masukin rumus yang sebelumnya dan angka yang didapat dari tabel tadi itu dimasukin sigma log W-nya berapa, sigma log L-nya berapa. Jadi mengikuti rumus gitu. Nanti didapatkan hasil, di sini hasilnya itu log A-nya adalah min 2,6948. Nah, ini itu masih nilai log A-nya, belum nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya, itu bisa dengan cara mencari antilog A-nya. Di sini berarti antilog A adalah antilog dari min 2,6948. Gimana sih cara nyarinya? Nah, untuk cara mencari nilai antilognya ini, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik dengan cara kan sebelumnya sudah diketahui nih log A-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai antilognya berarti itu langsung aja cari di kalkulator 10 pangkat log A. Jadi karena di sini nilai log A-nya adalah min 2,6948, jadi nilai antilog A-nya adalah 10 pangkat min 2,6948. Sehingga dapat diperoleh hasil 0,0020. Kemudian kita mencari nilai B-nya nih dengan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Terus masukkan data yang telah didapat dari tabel sebelumnya sesuai dengan rumus dan didapatkan hasil B-nya ini adalah 1,9705. Nah, setelah dapat nih nilai log A, nilai A, dan nilai B-nya, kita bisa lanjut ke logaritma persamaan regresi hubungan panjang dan bobot ikan. Dengan persamaan log W sama dengan log A plus B log L.
Tadi diketahui nih log A-nya berarti kita masukin yang min 2,6948 ditambah B-nya itu 1,9705 kemudian dikali log L. Nah, ini persamaannya itu sama aja kayak yang sebelumnya saya jelaskan yaitu Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu adalah log W, A-nya adalah log A, ditambah B, dan X-nya itu adalah log L. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke persamaan regresi dari hubungan panjang dan bobot ya. Yang sebelumnya telah dijelaskan persamaannya itu adalah W sama dengan A dikali L pangkat B. Nah, A-nya kita pakai yang 0,0020 yang sudah diantilog. Kemudian dikali L dipangkatkan nilai B-nya itu 1,9705. Kemudian lanjut ada soal mandiri. Nah, di sini disajikan panjang total dan bobot ikannya. Ada 12 data. Nah, nanti kalian bisa langsung kerjakan seperti contoh di soal teladan tadi dengan cara yang pertama itu kalian harus mencari masing-masing lognya. Jadi panjang total ini sama aja disebut dengan L dan bobot ikan ini adalah W. Jadi kalian cari dulu masing-masing log L-nya, log W-nya, log L dikali W, dan seterusnya. Kemudian cari masing-masing totalnya atau sigmanya untuk nanti dimasukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan di grup kelompok masing-masing atau bisa ditanyakan langsung ke asisten kelompok masing-masingnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.